Kita semua pasti pernah punya guru favorit kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran apa yang bikin seorang guru itu jadi luar biasa? Bukan cuma baik, tapi benar-benar hebat. Ternyata itu bukan bakat lahir loh, ada resepnya, ada metodenya. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita perlu samain persepsi dulu. Ngajar itu susah, benar-benar susah. Dan ini bukan cuma soal ngerti materinya doang, jauh dari itu. Coba deh bayangin posisi seorang guru. Tiap kali dia melangkah masuk kelas, apa aja sih yang ada di kepalanya? Percaya deh, itu bukan sekedar, oke, hari ini saya mau ngajarin bab 3. Nah ini dia, mereka itu kayak pemain sirkus yang lagi juggling banyak piring sekaligus. Harus mikirin tujuan belajar, pilih materi yang pas, ngatur suasana kelas, pakai metode yang efektif, ngevaluasi murid, sambil ngadepin 30 anak dengan kepribadian unik. Semuanya sekaligus. Nggak heran kan, bahkan di buku panduan resmi aja disebut proses yang kompleks. Satu piring jatuh, yang lain bisa ikut pecah berantakan. Terus pertanyaannya, dengan tugas seberat ini, gimana caranya kita nyiapin calon guru? Masa iya langsung kita lempar aja ke kandang singa, ke kelas yang penuh tekanan? Nah, disinilah muncul sebuah ide yang menurut saya jenius banget. Gini deh analoginya, pilot sebelum narbangin pesawat isinya ratusan orang, dia latihan di mana dulu? Di simulator kan? Dia belajar take off, landing, ngadepin cuaca buruk, semuanya di lingkungan yang aman dan terkontrol. Nah, konsep simulator inilah yang kita pinjam untuk dunia pendidikan. Metode ini namanya micro-teaching. Sesuai namanya, mikro artinya kecil. Jadi proses mengajar yang super kompleks tadi, kita cincang jadi potongan-potongan super kecil. Tujuannya simpel, biar calon guru bisa fokus latihan saya ulangi, satu keterampilan aja sampai jago. Dalam situasi yang jauh lebih santai. Dan ini bukan metode abal-abal ya, ini serius. Lihat deh, ini bahkan ada di buku panduan resmi dari Kementerian Agama. Artinya apa? Artinya, micro-teaching ini adalah salah satu fondasi utama dalam mencetak guru-guru di Indonesia. Sudah teruji, terbukti, dan jadi standar. Oke, konsepnya keren. Tapi gimana cara kerjanya di lapangan? Gimana caranya menyulap kelas yang tadinya rumit jadi kayak laboratorium latihan yang efektif? Ada 3 kunci utamanya. Yuk, kita bedah satu-satu. Kuncinya, ya itu tadi, kata mikro. Semuanya dikecilin. Pertama, ukuran kelasnya. Dari yang tadinya 30-an murid, disusutkan jadi cuma 5-10 orang. Kedua, waktunya. Dari 40 menit pelajaran, dipangkas jadi 10-15 menit aja. Dan yang paling krusial, ketiga, fokusnya. Bukan lagi ngajarin satu bab penuh, tapi cuma melatih satu keterampilan spesifik. Keterampilan spesifik itu kayak gimana sih? Ya, hal-hal mendasar yang justru paling penting. Contohnya, keterampilan menjelaskan. Gimana caranya ngomong biar murid ngerti? Atau keterampilan bertanya. Gimana cara nanya yang bikin murid mikir, bukan cuma nyontek jawaban. Bahkan sesimpel keterampilan membuka pelajaran. Gimana caranya biar dari menit pertama aja kelas udah seru. Nah, hal-hal kayak gini yang dilatih berulang-ulang. Oke, udah cukup teorinya. Sekarang kita intip langsung ke dapurnya. Gimana sih wujud asli dari sebuah rencana sesi micro-teaching? Ini nih, contoh nyata dari RPP untuk pelajaran olahraga, PJOK. Coba perhatiin, fokusnya tajam banget. Cuma passing atas dan bawah bola voli. Udah, itu aja. Semua kegiatannya dari awal sampai akhir didesain cuma buat ngelatih satu skill itu. Inilah kekuatan micro-teaching. Mengurai sesuatu yang kompleks jadi satu tujuan yang super jelas dan bisa diukur. Tapi, prosesnya nggak berhenti pas sesi 15 menitnya selesai. Justru di zaman sekarang, bagian paling ajaibnya itu terjadi setelah latihan. Dan itu semua berkat satu alat yang mungkin lagi Anda pegang sekarang, kamera. Bayangin deh jadi mereka. Kamu baru selesai ngajar, mungkin masih deg-degan, terus ada yang ngasih video rekaman penampilanmu barusan. Kira-kira apa ya rasanya pas mau neken tombol play? Iya, persis kayak mungkin kita pikirin. Agak aneh, canggung, bahkan malu. Salah satu calon guru di sebuah penelitian bilang persis gitu. Dan itu manusiawi banget kan? Nonton diri sendiri di video itu emang butuh keberanian. Tapi, begitu mereka bisa ngelewatin rasa canggung itu, disitulah keajaibannya terjadi. Mereka mulai sadar hal-hal yang nggak mungkin mereka lihat pas lagi sibuk ngajar di depan. Momen ahanya datang. Kayak pengakuan mahasiswa yang satu ini, dia bilang,
Saya baru sadar ternyata saya kebanyakan pakai filler words. Terdengar sepele kan? Tapi kesadaran kayak gini itu langkah pertama yang gede banget. Dan itu cuma bisa didapat dari nonton rekaman. Video rekaman itu bener-bener kayak mata yang tak berkedip, cermin yang paling jujur. Tiba-tiba mereka bisa lihat, oh ternyata gerakan tangan saya aneh. Oh suara saya ternyata datar banget ya. Atau wah saya ngomong atau oke terus ya. Hal-hal kecil yang nggak kelihatan pas lagi fokus ngajar, mendadak jadi jelas banget. Oke, jadi kita udah lihat prosesnya, latihan yang fokus, terus evaluasi pakai video. Sekarang coba kita tarik mundur sedikit. Kenapa sih metode ini penting banget? Apa dampaknya secara gambaran besar? Bedanya itu kayak langit dan bumi. Dulu, tanpa micro teaching, calon guru itu kayak langsung dilempar ke laut dalam, istilahnya ya tenggelam atau berenang, nasib-nasiban. Nah, dengan metode ini, filosofinya berubah jadi berlatih dan sempurnakan. Mereka dikasih kolam renang yang aman dulu buat latihan. Ini jembatan yang penting banget buat bangun mental dan skill sebelum beneran terjun ke medan perang yang sesungguhnya. Efek dominonya udah jelas banget. Latihan yang terarah ini bikin guru jadi lebih pede. Guru yang pede ngajarnya jadi lebih jago, lebih kompeten. Dan ujung-ujungnya, guru yang kompeten akan menghasilkan murid-murid yang sukses. Nah, itu kan tujuan akhirnya. Jadi, kalau mau ditarik satu kesimpulan besar, pesannya adalah ini. Guru hebat itu bukan dilahirkan, tapi diciptakan. Mereka dibangun bata demi bata, lewat latihan yang disengaja, satu keterampilan dalam satu waktu, satu pelajaran mikro. Ini yang pada akhirnya bikin mereka jadi hebat. Pertanyaan buat kita renungkan, kalau metode mikro ini bisa seefektif ini buat guru, kira-kira di profesi apa lagi ya kita bisa pakai pendekatan serupa?